Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kali ini kita akan membahas salah satu bangsa yang besar tentunya yang pernah mendominasi dunia, yaitu bangsa Romawi. Here we go. Oke, kita mulai dari sejarah berdirinya bangsa Romawi kuno. Menurut cerita rakyat, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Romulus pada 753 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Namun, Remus dan Romulus berselisih dalam pemilihan lokasi untuk dibangun kota. Perselisihan itu semakin memanas ketika Romulus yang sedang membangun tembok kota Roma diejek dan diganggu oleh Remus. Pada akhirnya, Remus dibunuh oleh Romulus yang kemudian mendirikan kota Roma dan menjadi pendiri Romawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Romawi mendapat serangan dari bangsa Galia yang berasal dari wilayah Eropa Barat seperti Italia Utara, Prancis, Belgia, dan Swiss. Serangan itu mengakibatkan hancurnya kota Roma dan catatan sejarahnya, sehingga catatan sejarah dari masa kerajaan Romawi sangat sedikit. Selama hampir 2,5 abad berkuasa, kerajaan Romawi dipimpin oleh 7 raja, yaitu yang pertama adalah Romulus 753 sampai 717 sebelum Masehi. Romulus merupakan pendiri kota Roma yang sekaligus raja pertama kerajaan Romawi. Setelah menduduki tahta, ia mengizinkan semua laki-laki, baik manusia bebas ataupun budak, untuk datang dan menjadi warga Roma. Selain itu, Romulus juga menyediakan istri bagi warganya dengan menculik wanita-wanita kaum Sabin. Dalam menjalankan pemerintahannya, Romulus memilih 100 orang bangsawan untuk membentuk senat sebagai dewan penasihat bagi raja. Yang kedua, Numa Pompilius 716 sampai 673 sebelum Masehi. Setelah kematian Romulus, terjadi masa interregnum atau masa peralihan kekuasaan selama 1 tahun, di mana 10 orang anggota senat terpilih pemerintah sebagai interrex. Interrex adalah pimpinan Romawi dalam jangka pendek yang tugasnya adalah untuk memimpin raja. Anggota senat tersebut kemudian memilih Numa Pompilius, orang Sabin, untuk menjadi raja berikutnya. Ia dipilih karena reputasinya sebagai orang yang adil dan beriman. Masa pemerintahan Numa ditandai dengan perdamaian dan reformasi keagamaan. Numa membangun kuil Janus dan melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma. Selain itu, ia kemudian mereformasi kalender Romawi dengan menambahkan bulan Januari dan Februari sehingga totalnya menjadi 12 bulan. Ia juga mengatur wilayah Roma menjadi distrik-distrik untuk menciptakan administrasi lebih baik, membagi-bagi tanah kepada para penduduk, dan membentuk serikat dagang. By the way, distrik itu adalah sejenis kecamatan ya, smart people. Oke, next. Raja yang ketiga adalah Tullus Hostilius. Setelah kematian Numa, kerajaan Romawi kemudian dipimpin oleh Tullus Hostilius, yang dikenal sebagai raja yang lebih suka berperang dibanding mengurusi masalah keagamaan. Pada masa pemerintahannya, Roma memusnahkan kerajaan Alba Longa dan mengambil seluruh penduduknya.
Selain berperang, Tullus Hostilius membangun tempat baru untuk senat, Curia Hostilia, yang bertahan sampai 500 tahun setelah kematiannya. Yang keempat, Ancus Marcius 640 sampai 616 sebelum Masehi. Setelah kematian Tullus Hostilius, senat Romawi menunjuk cucu Numa Pompilius, Ancus Marcius, sebagai raja Romawi. Selama memerintah, ia banyak membangun infrastruktur seperti penjara pertama Roma, pelabuhan, pabrik garam, dan jembatan pertama yang melalui sungai Tiber. Yang kelima, Tarquinius Priscus 616 sampai 579 sebelum Masehi. Tarquinius Priscus merupakan keturunan Etruska yang diadopsi oleh Ancus Marcius. Selama pemerintahannya, Romawi banyak memenangkan pertempuran sehingga memperoleh banyak harta rampasan. Dalam pemerintahannya, Tarquinius menambah 100 anggota dari suku Etruska ke dalam senat. Selain itu, ia juga memperkuat militernya dengan menambah jumlah tentara menjadi 6.000 infanteri dan 600 kavaleri. Tarquinius memerintahkan untuk membangun kuil Jupiter, Circus Maximus, atau arena balap kereta kuda, mengadang kompetisi olahraga Romawi, dan memperkenalkan lambang militer Romawi. Yang keenam, Servius Tullius 578 sampai 535 sebelum Masehi. Setelah Tarquinius dibunuh oleh anak Ancus Marcius, tampuk kekuasaan kerajaan Romawi jatuh ke tangan Servius Tullius, menantu Tarquinius Priscus. Dalam pemerintahannya, Servius mengadakan sensus penduduk pertama serta membagi penduduk Roma berdasarkan tingkat ekonomi dan wilayah geografisnya. Selain itu, ia mendirikan Dewan Centuria, Dewan Suku, membangun kuil Diana, dan tembok yang mengelilingi 7 bukit di Roma. Yang ketujuh, pada 535 sebelum Masehi, kerajaan Romawi dipimpin oleh Tarquinius Superbus yang sebelumnya membunuh Servius. Masa pemerintahan Tarquinius Superbus diisi dengan kekejaman dan teror sehingga timbul banyak pemberontakan. Selanjutnya, runtuhnya kerajaan Romawi. Selama berkuasa, Tarquinius juga mengobarkan sejumlah perang melawan tetangga Roma, termasuk Volsci, Gabdi, dan Rutuli. Selain itu, pemerintahannya begitu diingat karena penggunaan kekerasan dan intimidasi untuk mengontrol Roma, serta ketidakhormatannya terhadap adat Romawi dan senat Romawi. Ketegangan memuncak ketika putranya Sextus Tarquinius memperkosa Lucretia, istri dan putri dari bangsawan Romawi. Setelah Lucretia bunuh diri, revolusi mulai dikobarkan untuk menggulingkan kekuasaan Tarquinius dan mengusir keluarganya dari Roma. Kekuasaan Tarquinius Superbus berakhir pada 509 sebelum Masehi, yang sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Romawi dan dimulainya Republik Romawi. Oke, terima kasih smart people. Berikut tadi merupakan sedikit kulikan tentang kerajaan Romawi. Next video kita akan membahas tentang Republik Romawi. Terima kasih.